Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa bersabar? Materinya tidak banyak. Coba pulang sekali lagi. Kita akan habis gelas minuman Anda. Ya, kalau isinya habis, gelasnya nggak habis. Kita belajar apresiasi prosa fiksi. Masih tentang akatan. Kalau kemarin kita bicara akatan masa Jepang dengan angkatan 45, kali ini saya menjelaskan dua angkatan juga, yaitu angkatan 66 dan angkatan 80-an. Ya. Angkatan 66 itu dikemukakan oleh B. Yasin. Ini uletnya B. Yasin, dia membuat angkatan itu langsung mendokumentasikan karya. Jadi kalau Anda jumpa buku angkatan 66 itu terbit Gramedia ada 2 jilid. Jilid pertama warnanya agak abu-abu, tapi motifnya sama. Kalau jilid keduanya warnanya seperti baju teman Anda itu, agak kekuning-kuningan, hijau, pucuk. Ya, saya punya buku itu dua-duanya. Saya punya. Nah, itu kelebihannya sama dengan masa Jepang. Rosiana Noir tidak setuju dengan masa Jepang, tapi Habib Yasin langsung mendokumentasikan karya masa Jepang itu. Lalu terbitkannya buku. Maka dikenallah namanya masa angkatan masa Jepang, meskipun pendek dengan terima. Nah, pertama kita bicara tentang angkatan 66. Sebagaimana saya katakan pada Anda di awal bicarakan angkatan itu ada cara penetapannya itu bagi para kritikus kita ada dua cara. Yang pertama dengan pertimbangan ada gejala perubahan pada karya sastra. Ya, jadi ada perubahan pada karya sastra. Ada pembaharuan pada karya sastra. Baik itu puisi maupun itu fiksi. Kita bicara sekarang fiksi. Yang kedua, ada peristiwa di luar karya sastra. Ya. Di luar karya sastra, tapi bagaimanapun itu juga mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Minimal dari segi temanya. Karena trennya pada waktu itu ada peristiwa. Nah, yang saya bicarakan sekarang ini kata 66 itu sebetulnya ada peristiwa di luar karya sastra. Angkatan 66 itu kalau kita lihat dari segi politik itu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menjatuhkan Orde Lama pimpinan Soekarno dan digantikan dengan Orde Baru pimpinan Soeharto. Tapi sebelum itu ya sastrawan ini juga dia punya reaksi. Karena begini, pada masa itu ada partai namanya Partai Komunis Indonesia, PKI. Dan PKI ini di bawahnya itu yang menaungi PKI itu ada namanya Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra. Salah satu bentolannya tokohnya itu Pramudia Anantatur. Ya, yang akhirnya dihukum di zaman Orde Baru, dia dihukum di Pulau Buru. Zamannya Gus Dur dibebaskan. Jadi dia diukur semua hidup. Sebetulnya di zaman Orde Baru. Lekra. Nah, Lekra ini dia mempolitisi para sastrawan kita. Dia tuduhnya plagiat. Salah satu korbannya adalah Hamka. Hamka itu tuduh plagiat. Tenggelamnya kapal Pandadut itu dituduh plagiat dari romannya, namanya roman itu Magdalena. Sehingga Hamka dijebloskan ke penjara. Termasuk Khairil. Khairil itu tuduh plagiat. Kan di Kerawang Bekasi tuduh plagiat dengan puisi yang berjudul The Young That Solidaires. Ya. Jadi dituduh
plagiat itu kerjanya lekra. Nah, bagi lekra, sastra itu dijadikannya propaganda. Karena kita tahu pandangan orang terhadap sastra itu kan ada 3. Bukan sastra, seni secara umumnya. Seni untuk seni, art for art. Jadi kalau Anda melihat ada seni kontemporer yang kita tidak tahu apa-apanya, kayak misalnya benda-benda yang menurut kita tuh tidak ngerti kita, yang tahunya orang seniman, itu dia berpandangan seni itu seni. Hanya orang seni yang tahu. Yang kedua, art for whom, seni untuk masyarakat. Itu yang kebanyakan sastra itu jatuhnya akhirnya kan dilarikan ke masyarakat. Yang ketiga, seni untuk propaganda. Ya, orang menggunakan karya seni, tapi tujuannya untuk propaganda. Contohnya, sekarang Anda lihat sekarang kan ada partai PAN membuat lagu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan dia, mempropaganda dia. PAN, caranya kapan? Ya kan? Nah, itu kan tujuannya bukan untuk apa? Supaya dia mempropagandakan partainya. Nah, itu contohnya seni untuk propaganda. Nah, akibat itulah kerisauan para sastrawan kita, termasuk waktu itu yang menandatangani itu Taufik Ismail. Dibuatlah namanya surat ke pemerintah, ditandatangani oleh para sastrawan kita yang dikenal dengan nama Manifest Kebudayaan atau singkatannya Manikebu. Jadi Manikebu itu kepanjangan dari Manifest Kebudayaan. Bentuk sikap sastrawan kita terhadap perilaku atau terhadap perilaku lekra tadi yang seni untuk propaganda gitu. Nah, di samping itu masyarakat ya, para politisi, para mahasiswa itu dia merasakan bahwa pada waktu itu harga-harga semakin tinggi. Maka timbullah bentuk pemberontakan. Pada waktu itu dikatakan pemberontakan namanya dikenal Tritura, 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat, Tritura. Ya. Beda dengan Dwi Kora. Kalau Dwi Kora tuh komando rakyat, 2 komando rakyat, itu tuh pembebasan Irian Jaya. Tapi ini Tritura, 3 tuntutan. Salah satu diantaranya tuntutannya turunkan harga-harga, bubarkan Partai Komunis Indonesia. Ya. Nah, itu gerakan itu. Paham? Nah, oleh HB Yasin pada masa itu muncul bentuk-bentuk karya yang idealis, sarkasme pendek yang sumbernya pada itu puisi dan cerpen. Nah, oleh HB Yasin ditandai lahirlah namanya angkatan 66. Jadi Rosiana Noor tidak setuju sebetulnya. Sama dengan bahasa Jepang. Ya, HB Yasin mengatakan itu menandainya itu dengan namanya angkatan 66. Jadi kalau Anda katakan, Pak, apa perubahan angkatan 66? Secara konstruktif tidak ada perubahan dalam karya sastra. Tapi kalau dilihat kemarin itu romantis, ke realis, ya, ke simbolis, ini lebih cenderung ke bentuk idealis. Bentuk idealis. Dan banyak bahasa-bahasa yang sifatnya karena itu beriringan dengan gerakan demonstrasi, bentuk bahasa-bahasanya itu bentuk pamflet. Bahasa pamflet. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan lahirnya angkatan 66. Jadi kalau Anda baca buku itu, W. Srendra juga masuk di sana, walaupun dia belum terkenal betul. Ya, yang menandatangani itu salah satunya itu tadi Taufik Ismail. Salah satunya itu Taufik Ismail. Nah, kemudian terjadi perubahan. Ya, dalam karya puisi dan fiksi tahun 80-an. Nah, sastrawan tidak ada lagi mengotak-atik namanya angkatan, cuma dibaca di sebuah harian namanya
Berita Buana ada seseorang menulis sudah selayaknya ada namanya angkatan 80-an. Jadi kalau saya katakan nama 80-an itu dalam angkatan yang ada, tidak ada. Tapi sudah selayaknya ada namanya angkatan 80-an. Kenapa? Muncul puisi mantra di puisi 80-an. Di samping itu muncul bentuk-bentuk cerpen yang lebih kedaerahan. Kalau tadi kan dia idealis ya, Pujangga Baru lebih nasionalis kan, di Angkatan 6 idealis. Di 80-an ini muncul pengarang-pengarang yang menggunakan dialog daerah. Oke, nah Anda bisa baca, harus baca, bukan bisa baca, harus baca. Salah satu misalnya cerpen Umar Khayyam, judulnya Bau. Bau judulnya, bukan bau ya, bau judulnya. Anda baca itu cerpennya Umar Khayyam. Umar Khayyam itu dosen sastra Unpad. Unpad Gajah Mada kalau nggak salah, bukan Unpad Gajah Mada. Dosen sastra Gajah Mada. Dia menulis cerpennya itu Bau. Kenapa? Nah, Bau itu mulai menggunakan dialog Jawa karena dia orang Jawa, orang Jogja. Mulai masuk dialog Jawa. Istilah endoro, itu istilah-istilah yang bahasa kedaerahan. Karena secara tidak sadar, ya, peta penulis sastrawan kita itu mulai bergeser dari Sumatera ke Jawa. Jadi sastrawan kita yang banyak Sumatera itu kapan? Sampai 45. Tapi kalau roman itu munculnya 2 dekade. Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru itu mayoritas penulisnya dari Sumatera, ya, mayoritas di Sumatera. Armin Pane, Sanusi Pane, Hamka, serta Datuk Maju Indo, itu Maradi Siregar, itu orang-orang Sumatera semuanya. Yang mereka nuansanya ya mengangkat bahasa Melayu tinggi yang cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu tinggi, artinya bahasa Melayu tinggi itu bahasa Melayu yang dipakai di tempat-tempat resmi. Di perkantoran itu dikatakan Melayu tinggi yang terpelihara, bukan bahasa Melayu pergaulan. Nah itu yang, tahun 80-an itu muncul pertama Umar Khayyam. Di novel itu, kemudian selain dari itu muncul pula Putu Wijaya. Meski dia dari Bali, Putu Wijaya itu dia sekolah hukum di Unpad kalau nggak salah. Di Unpad dia sarjana hukum. Putu Wijaya. Ya, Anda baca kumpulan S, kumpulan cerpennya. Dia produktif itu zaman itu menulis cerpen. Dan muncul pula di novel itu namanya YB Mangunwijaya, orang Jogja juga. Tinggalnya di Kaliconde. Romo. Tahu Romo? Romo itu pemuka agama. Ya. Pemuka agama apa? Katolik atau Protestan? Kok Hindu pula? Istilahnya kan istilah Jawa Romo itu. Apa? Ya. Pemuka agama kan? Apa? Iya ayah, tapi dia pemuka agama sebenarnya. Dia ahli antropologi. Ya, dia Romo Sila Ayah itu istilahnya di pemuka agama Katolik, orang Jawa. Ya, orang Jawa itu mengatakan Romo. Ya, jadi dia 80 itu terkenal dia tinggal di Kaliconde. Di pinggir kali dia tinggal. Jadi kalau Anda ke Jogja, Anda harus tempat-tempatnya tahu. Ya, di Kaliconde itu ada 2. Satu seni lukis, ya, Avandi, itu di Kaliconde juga, pinggir Kaliconde itu. Saya sampai ke museumnya. 2 kali saya ke museumnya. Yang kedua, rumahnya YB Mangunwijaya itu.
di Kaliconde. Nah, kemudian muncul pula sastrawan kita yang dia mendalami filsafat. Salah satu diantaranya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang memang orang Sumatera, tapi dia lama di Perancis. Dia mendalami filsafat di Perancis. Muncul karya sastranya yang fenomenal, namanya judulnya novelnya Merahnya Merah dan Ziarah. Itu harus Anda baca. Jadi kalau W.B. Mangudwijaya tadi atau Romo tadi burung-burung manyar. Burung-burung manyar. Ya. Jadi minimal 4 penulis karya fiksi itu yang terkenal pada 80-an itu. Pertama Umar Khayyam. Ya, Umar Khayyam itu terkenal cuma cerpennya yang itu bau. Dia melahirkan dialog-dialog masukkan dialog Jawa. Diiringi oleh W.B. Mangudwijaya burung-burung manyar. Burung-burung manyar juga kental dengan dialog Jawa. Kemudian muncul Putri Wijaya. Putri Wijaya ini dia membuat cerita yang bentuknya absurd. Tahu absurd? Artinya absurd apa? Tidak jelas. Ya, perlu diinterpretasikan. Kadang-kadang tidak logis. Absurd itu boleh katakan tidak logis gitu. Tapi sebetulnya dia menggambarkan sesuatu itu dengan tidak transparan. Misalnya yang saya katakan kemarin, dia nulis cerpen judulnya Operasi Kelamin. Kan tidak mungkin, tidak logis. Seorang anak meminta mengoperasikan kelamin bapaknya pindah ke kening dia. Itu kan sindiran aja. Itu dalam kumpulan puisinya S. Anda baca kumpulan puisi di pustaka kita ada, setahu saya kalau tidak hilang ya. Itu ada nama kumpulan puisinya judulnya S. Oke. Nah, muncul pula Iwan Simatupang yang dia banyak unsur filsafat yang dimasukkan di sana, yaitu 2 novel. Iwan Simatupang ini nulis cerpen juga ya, tapi cerpennya tidak begitu fenomenal pada masa itu. Kumpulan cerpennya tidak fenomenal, biasa-biasa aja. Anda bisa baca judul cerpennya itu, kumpulan cerpennya Tegak Lurus Sama Langit. Itu biasa-biasa aja. Tapi 2 novelnya Merahnya Merah dan Ziarah itu yang fenomenal. Merahnya Merah itu ya judulnya Merahnya Merah. Itu pertama sekali sastrawan tidak menyebutkan nama tokoh. Jadi tokoh utama itu tidak ada namanya. Ya, di Merahnya Merah dan di Ziarah Iwan Simatupang tidak menyebutkan nama tokoh utamanya. Jadi dia mengatakan tokoh kita, istilahnya itu. Sampai akhir cerita dia tidak memberikan nama tokohnya. Selama ini seolah-olah setiap cerita itu wajib ada nama tokohnya. Siti Nurbaya ada nama tokoh Siti Nurbaya, kan? Nah, Lain Terkembang ada tokohnya. Yusuf Tuti Maria. Nah, di Iwan tokoh utamanya tidak. Nah, itu fenomena pertama. Yang kedua, yang jadi fenomenalnya Merahnya Merah itu, ada peristiwa dalam Ziarah yang tidak logis. Ya, tidak logis itu apa? Ada tokohnya jatuh di lantai 3, dari lantai 3 tidak mati. Justru jatuhnya di pelukan perempuan. Nah, itu masih mending. Lalu dikatakan setelah itu dia bersetubuh. Kan tidak logis. Orang jatuh lantai 3 tidak mati, jatuh di pelukan perempuan lagi, lalu dia bisa bersetubuh. Nah, itu dalam Ziarah. Banyak fenomena lain yang dibuat oleh Iwan Simatupang itu yang secara kasat mata kita harus mendalami filsafat. Karena dia mendalami filsafat. Nah, pada masa itulah karya fiksi itu ya dan karya puisi orang tidak lagi menyebut namanya karya susastra. Jadi
efek dari pengaruh angkatan 80-an itu orang mengenal cuma karya sastra, bukan karya susastra. Tapi sebelum 80-an kita mengenal namanya karya susastra. Jadi karya sastra. Karena kalau kita lihat bahasa filsafat itu lebih di atas. Di bawah filsafat itu adalah sastra. Di bawah sastra itu bahasa politik. Anda melihat di Welek. Itu tingkatan bahasanya. Jadi kalau Anda lihat sejarah politik itu kok bahasanya perlu, kok kata-katanya perlu diapresiasi. Maknanya tidak banyak denotasi, banyak konotasi karena bahasa politik. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau dia pengaruhnya itu di situ. Sekali lagi saya katakan angkatan 66 terbentuk bukan karena terjadinya perubahan dalam karya sastra, tapi ada peristiwa terjadi di luar karya sastra. Jadi karya sastra itu mendokumentasikan momen itu, mengambil momennya. Karena itu angkatan 66 itu hanya dikemukakan oleh H.B. Yasin. H.B. Yasin ini diperkuat dengan dokumentasi puisi-puisi yang ada lahir. Yang subur pada waktu itu puisi itu adalah cerpen. Ya, jadi yang subur cerpen. Jadi kalau Anda tanya, Pak, tahun 66 itu apa novelnya? Saya tidak menemukan. Yang ada cuma cerpen. Jadi kalau di bukunya H.B. Yasin itu ditandai itu. Ya kalau dilihat data isinya, kalau 1 bintang itu puisi. Kalau 2 bintang dia cerpen. 2 jilid. Anda bisa cari di Gramedia atau di perpustakaan kita ada. Dulu saya belikan waktu masih Asnawi yang ketua doktor sekarang di UIR, itu saya lengkapi. Tapi sekarang pustaka kita kan tidak terawat lagi. Karena dulu pustaka kita itu secara periodik. Ya, sehingga kepada Anda harusnya dibenahi. Zaman Anda harus dibenahi perpustakaan. Perpustakaan kita itu pengelolanya sudah 2 orang yang satu sudah doktor. Yang satu lagi apakah doktor. Yang pernah jadi ketua pustaka. Yang satu itu Asnawi namanya, Dr. Asnawi, dosen UIR. Yang satu lagi perempuan sebelum Asnawi itu sekarang lagi menyelesaikan doktornya di UNY kalau nggak salah, ketua pustaka. Jadi jangan main tentang pustaka itu. Nah masa-masa mereka itu memang secara periodik kita lengkapi. Kita lengkapi itu buku-bukunya. Sekarang nggak tahu saya lagi. Saya nggak pernah lihat di pustaka. Mungkin ada 5 tahun saya nggak pernah masuk ke pustaka itu. Ya, padahal sangat membantu. Baik, nah jadi itu yang menandai di angkatan 66. Angkatan 80-an dalam teori sastra tidak ada dibunyikan. Cuma saya baca itu di Berita Buana dan beberapa tulisan lainnya yang mengatakan sudah selayaknya ada namanya angkatan 80-an. Kenapa? Karena dalam bidang fiksi itu, dalam bidang puisi sudahlah. Tadi kita bicarakan munculnya Sutarji, puisi mantra. Di dalam bidang fiksi mulai dari cerpen sampai ke novel. Cerpen orang sudah mulai menggunakan dialog daerah karena sudah bergeser penulisnya dari Sumatera ke Jawa. Ya. Bahkan pada waktu itu tahun 80-an di Pekanbaru diadakan namanya Sidang Sastra 81. Tahun 81 tuh. Itu Anton Mulyono, Kepala Pusat Bahasa Indonesia, Pusat Balai Bahasa ya. Dia mengatakan terjadi 3.000 kosakata Melayu tidak lagi dijumpai di kamus baru. Kubi yang baru dulu tahun 80 bahkan sekarang. Kenapa? Karena yang menyusunnya itu rata-rata orang dari Jawa. Padahal ada ketentuan bahwa bahasa baku kamus itu harus merujuk dulu ke bahasa induknya. Nah kalau yang menyusunnya itu orang Jawa, itu mereka malas cari. Ya, malas mereka cari itu. Paling-paling misalnya sapaan lah. Paling sampai cucu, sampai cicit. Setelah cicit apa? Tidak tahu, kalian pun tidak tahu kan? Oneng-oneng.
Oh iya. Karena yang sampai ke di bawah Cicit itu yang ada tuh di kampung, di kota nggak ada. Kalau di kampung tuh gadis-gadis baru balik aja dah. Dulu ya dinikahkan. Berarti umur belasan dan nikah. Kalau teman-teman Anda ini udah anak 2-3 orang. Gitu. Cepat. Saya di rumah sekarang nih 4 generasi loh. Di rumah saya 4 generasi. Mertua saya usianya 90 tahun. Anaknya tuh ada abang saya yang suka buka baju tuh. Ibu ya. Itu kan anaknya. Sudah itu anaknya, cucunya anak saya. Generasi ketiga. Cucu saya Cicit bagi dia. Jadi cucu saya manggil mertua saya itu bukan nenek. Kalau di Melayu dikatakan nyang, dia manggil nyang. Atau uyang, ada katakan uyang, ada unyang. Sekarang dia manggil anak saya, cucu saya itu manggil nyang. Jadi 4 generasi. Ya. Nah, itu kebetulan jaraknya ya. Kalau di kampung bisa jadi sampai 5 generasi. Ya. Orang kampung tuh ada yang umurnya sampai 100 tahun. Kalau sempat misalnya mertua saya sampai 100 tahun, dia akan jumpa. Cicitnya itu punya anak, akan jumpa. Ya. Karena cucu saya yang tidak apa sepupu ya, cucu sepupu, 2 pupu dari apa atau dari ipar saya itu udah banyak besar. Gitu. Baik, jadi itulah kita bicarakan tentang 2 angkatan 60-an atau 66 dan angkatan 80-an. Dan Anda harus baca nih. Kalau 66 Anda perlu cari, kalau mau baca silakan baca cerpen, ada cerpen. Ya, kalau 60-an itu. Kalau 66 itu. Yang ada cerpen. Itu kumpulannya ada di kumpulan angkatan 66 judul bukunya. Ada 2 bukunya itu, yang satu warnanya kulitnya bermotif angkatan 66 warna kelabu, yang jilid 2-nya warna hijau pucuk atau arah kekuningan. Warna pekat lah tepatnya bukunya. Jadi saya punya buku itu. Nah, untuk memperbandingkan, tapi tidak ada pembaharuan, walaupun cerpen ada pembaharuan. Yang ada pembaharuan itu ketika munculnya tahun 80-an. Ya, itu tadi. Pertama bentuk cerpennya itu absurd yang muncul. Kalau tadi yang zaman Jepang itu simbolis, ini absurd. Yang kedua menggunakan dialog-dialog daerah. Daerah yang saya katakan itu khususnya itu bicara tentang kondisi di Jawa. Jadi kalau boleh dikatakan saya menggunakan daerah, sebetulnya rata-rata itu menggunakan dialog Jawa karena penulisnya dari Jawa. Ya, nah ada lagi sebetulnya tidak begitu terkenal novel Putu Wijaya, judulnya Keong. Ya, itu ditulis oleh orang bahwa Putu Wijaya itu tidak membedakan atau tidak memberikan gambar yang jelas antara dunia alam nyata dengan alam khayalnya apa tokohnya. Itu kisah tentang tabrakan. Jadi ada suami istri, si suaminya ini dalam kendaraan tabrakan, sementara si suaminya ini mau pingsan, mau meninggal, sementara si istri ini membayangkan kenangan-kenangan pada suaminya. Tapi itu tidak jelas antara batasan antara khayalannya dengan realitanya. Nah, itu yang ciri khas yang tahu saya karya sastranya. Oke? Nah, itu yang kita bicarakan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Jadi kita sudah mempelajari ada 6 angkatan. Ya. Ada 6 angkatan. Tapi sekali lagi saya katakan
Persis siapa? Saya katakan boleh katakan persis saya, karena tidak mengikuti polisinya Rosihan, tidak menggunakan persinya Abi Yasin, ya. Tapi itulah tandanya. Nah, nanti kita akan muncul nama satu angkatan lagi, ya, angkatan 90-an itu munculnya Laskar Pelangi, munculnya Ayu Utami, ya. Jadi ditandai dengan Ayu Utami. Itu generasi muda lagi itu. Generasi muda, polisi-polisi muda yang muncul. Itu tahun 90-an. Nah, sampai sekarang Terelie itu kan munculnya terakhir. Tapi pada prinsipnya karya prinsip mereka itu secara konstruktif tidak ada pembaruan. Kecuali Ayu Utami yang berani dia melakukan terobosan tokoh perempuan itu sebagai subjek, sebagai objek biasanya bagi Ayu Utami dijadikan sebagai subjek. Itu yang membuat Ayu Utami itu terkenal. Saya pernah jumpa waktu dia nulis itu usia Anda muda. Saya nggak tahu sekarang. Dia tak percaya dengan pernikahan. Dia meyakinkan dia tak mau nikah. Gitu. Tapi banyak yang mengatakan karyanya itu bukan karya dia. Ya. Dia dibayangi dengan namanya Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad itu dia sekretarisnya Gunawan Muhammad di sebuah sanggar di hutan kayu. Jadi dia sekretarisnya Gunawan Muhammad. Orang mengatakan karyanya itu dibayangi oleh Gunawan Muhammad. Gitu. Oke, jadi satu kali lagi kita bicara tentang angkatan. Pertemuan yang kita yang ke-9 kita bicara tentang angkatan 90-an. Itu juga tidak ada, sekarang tidak ada. Tidak dibicarakan tidak ada masalah. Tapi perkembangan kalau ingin tahu perkembangannya itu. Jadi pola-polanya yang berkembang terakhirnya ya pola-pola Pujaga baru. Ya. Yang betulnya realis. Pola absurd tidak berkembang. Terbatas. Memang pernah ada. Jadi ketika 80-an itu dalam bidang teater juga muncul fenomenalnya. Kalau Anda lihat pada waktu itu muncul Rendra lagi boleh diizinkan mentas, ya 80-an. Rendra diizinkan lagi mentas, maka dia mementaskan naskah terpanjang selama dia karir selama 7 jam. Judul naskahnya itu Panembahan Reso. Itu naskahnya Rendra. Dia mentas di Senayan 2 malam turut-turut selama 7 jam. Itu naskah terlamanya Rendra. Dan muncul pula grup teater pada masa itu yang fenomenal